Saudaraku yang dimuliakan Allah, semoga apa yang kami sampaikan menjadi wawasan dan pandangan untuk saudara-saudaraku semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, sesungguhnya lah zatnya Allah Ta'ala itu ada di dalam istananya akal. Dan masuklah dalam istananya qalbu. Pada tahap ini, lenyaplah seluruh asma Allah. 99 menjadi satu titik saja. Bagaimanakah proses perjalanannya? Proses perjalanannya seperti perjalanannya air sungai menuju samudra. Sehingga air sungai tidak disebut air sungai lagi, melainkan samudra. Pada tahap penyatuan dan pengesaannya di dalam qalbu. Inilah yang kita semua harus ketahui, saudara-saudaraku. Akan mampukah kita berkata-kata bukan dengan Allah lagi, karena Allah adalah dimensi lisan. Dimensi lisan atau dimensi dengan zikir, dan masih jauh daripada dimensi hakikatnya. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, perhatikanlah sebelum adanya titik itu, dituliskanlah dan jauh dari di atas kertas yang putih. Ya, maka titik itu disebut dalam suatu kalimat. Bikana makana biyakunu mayakunu. Fazuddul awalim, yang artinya adalah dengan aku ada apa yang saja yang ada. Yang telah ada dengan aku akan ada. Dan ada apa saja yang akan ada. Maka ada semua alam ini adalah denganku. Dia adalah aku adalah dia. Intinya, aku adalah hakikatnya Allah Ta'ala, sebab Allah pada hakikatnya masih sekedar pada nama. Walaupun masih sekedar nama, nama itu sudah sangat agung dan luar biasa. Bagaimana dengan akunya aku? Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, dengan kalimat Allah yang maha sempurna, dalam sebuah kitab yang menyebutkan, dalam kitab Fathur Rahman disebutkan, bahwa nama Allah yang tertulis di dalam Al-Quran itu sebanyak 2.696 nama. Apa hikmah yang kita ambil? Mengapa begitu banyak namanya Allah? Nah, pada hakikatnya, sebanyak nama 2.696 itulah hakikat nama zat itu sendiri. Allah Ta'ala adalah zat yang Maha Esa berpesan, wahai hambaku, janganlah kamu sekali lupa kepada namaku. Maka maksudnya, Allah itu cuma nama dan zatnya, dan tidak akan bercerai dengan yang mempunyai nama. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 100 kitab kepada para nabi-nabinya. Kemudian ditambah lagi 4 kitab selagi setelah kita ketahui. Dan disempurnakanlah dalam kitab Al-Quranul Karim. Nah, dan disinilah banyak rahasia terletak pada huruf kalimat Allah. Begitu pula lah dalam kalimat La ilaha illallah. Jika ditulis dalam kalimat La ilaha illallah menjadi 12 huruf. Jika kita gugurkan satu persatu, maka La ilaha illallah tertinggal 4 huruf saja. Maka 4 huruf sini saja sudah mengandung makna yang luar biasa. Tetapi tidak berkurang dan tidak mengurangi akan arti yang mendalam. 4 huruf itulah menjadi bunyi kalimat La ilaha illallah menjadi kalimat Allah. Jika kalimat Allah ini kita pecahkan, maka menjadi huruf alif, lam awal, lam akhir dengan dan maknanya adalah semua itu tidak melepas daripada kandungan yang sebenar-benarnya.
Setiap aksara huruf mengandung suatu makna yang rahasia. Nah, saudara-saudara, berhuruf alif, lam awal, lam akhir, dan ha yang berbunyi asma Allah. Allah itu cuma nama, dan nama itu tidak bercerai-berai dengan empunya nama. Maka disinilah hakikatnya seorang manusia, seorang hamba mencari yang sebenar-benarnya, yang dimaksud dengan kata Allah itu sendiri. Maka di sini kita memahami, mengenal diri akan mengenal Allah. Mengenal Allah pasti mengenal diri. Karena sesungguhnya Allah tidak jauh pada diri ini. Nah, saudara-saudara, kita balik dalam kisah perjalanan. Suatu menyatakan bahwa zat Allah Ta'ala itu ada dari dalam akal. Dan akal itu masuk ke dalam qalbi kita yang paling dalam. Nah, disinilah yang disebut dikatakannya aku. Carilah aku dan kenalilah aku. Barang siapa yang sudah mengenal aku, maka aku yang berkuasa atas dirimu. Dan sebenar-benarnya diri ini, yang manusia ini adalah bersifat la haula wala quwata illa billahil azim. Sesungguhnya lah manusia ini tidak ada daya dan upaya. Karena manusia ini tidak memiliki daya, dan daya inilah daripada Allah. Maka sebenar-benarnya manusia ini lemah dan selemah-lemahnya. Tetapi karena ada akal dan fikir pada diri manusia ini, maka akal dan fikir inilah yang menutupi dindingnya kepada diri ini. Karena kita tidak merasa dan merasakan yang sebenar-benarnya apa yang kita berkehendak, apa yang bergerak, semua karena Allah semata. Tetapi kita karena akal dan pikir ini telah terdinding oleh hal duniawi, hal-hal urusan dunia, maka kita tidak merasakan akan keberadaan. Nah, saudara-saudaraku, dalam perjalanan mengenal akan akunya aku ini, wajiblah kita mengenal akan hakikatnya diri yang sebenar-benarnya adalah diri. Yang mengingatkan ini adalah diri. Yang menyelamatkan adalah diri. Tanpa sebenar-benarnya diri, kita inilah tempatnya lupa, lalai, dan ceroboh. Manusia ini tempatnya lupa. Tanpa diri ini yang mengingatkan, maka kita tidak akan bisa mengingat. Diri ini tidak akan bisa bergerak jika tidak ada yang menggerakkan. Nah, yang saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, yang harus kita pahami dan harus kita renungkan adalah siapa yang mengingatkan dan siapa yang menggerakkan diri. Nah, disinilah yang harus patut kita gali daripada asma alif lam 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 ha tadi. Karena Allah adalah kenyataannya pada diri. Inilah wajib kita harus mengetahui dan mengenal lebih jauh hakikat sebenar-benarnya diri. Supaya kita tahu akunya aku ini. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, setiap suatu perjalanan diri manusia pasti banyak penuh dengan rintangan untuk mencapai tingkatan-tingkatan ini. Inilah yang harus kita lalui dan kita harus bersabar dalam berjalan menuju akunya aku. Dalam belajar, dalam mengenali akan sebenar-benarnya diri. Tanpa ada pengenalan diri, maka kita tidak akan sampai dalam perjalanan yang sebenar-benarnya. Karena diri manusia ini hanyalah suatu daya yang tiada sesuatu. Karena kita hidup diberi daya oleh Allah. Tanpa dayanya Allah kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Bahwa tubuh ini hanya seperti patung. Tubuh ini hanya sebagai bangkai saja. Nah, tubuh inilah yang seperti bangkai sebagai kenyataan inilah yang harus kita kenal. Akan asal-muasal kejadiannya diri ini. Tanpa kita mengenal asal kejadian diri ini, bagaimana kita akan mengenal perjalanan dan mengenal akan akunya aku. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, semoga apa yang kami sampaikan, suatu gambaran ini untuk lebih jauh lagi. Maka guru-guru kita akan menyampaikan lebih dalam penyampaian rahasia ini.
Dengan perjalanan inilah kita untuk menuju yang sebenar-benarnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk saudara-saudaraku, menjadi wawasan dan pandangan untuk saudara-saudaraku semua. Maka kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.